warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama Pak Muhammad Solihin. Beliau adalah Ustadz dan beliau adalah mantan narapidana terorisme untuk kasus FAI di Krengsewu, dan beliau sedang dengan pengalaman keberagamaan yang beliau alami selama ini bisa menceritakan berupa banyak pengalaman yang berharga buat kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah pelajaran, dan mudah-mudahan Pak Muhammad Solihin makin bisa bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Nanti kerjasama sama saya ya Pak, kita punya gerakan serbu, bantu fakir miskin ya Pak, bedah rumah dan lain sebagainya. So, beliau akan saya masukkan di tim gerakan serbu. Mudah-mudahan kita bisa membantu fakir miskin sesuai dengan cita-cita beliau. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari NU ke Muhammadiyah, dari Muhammadiyah ke Persis, dari Persis ke PKS. Tahapannya begitu, step by step. Jadi selangkah demi selangkah tahapannya. Begitu di PKS, sering ditontonkan video kekerasan di Chechnya, video perang Bosnia, video Palestina. Jangan bapak-bapak juga pernah ya diajak nonton bareng begitu. Pernah kan? Dipertontonkan yang sedemikian rupa. Sekedar nonton tidak ada masalah, nggak ada. Sekedar nonton tidak ada masalah. Toh yang ditonton juga tentang sebuah serangkaian peristiwa. Tapi mulai dari situ, ketika nonton yang kayak gitu, orang muncul rasa prihatinnya, rasa heroismenya. Dia ingin membela kaum muslimin yang tertindas di Palestina, di Chechnya, di Bosnia, apalagi yang baru-baru itu ya Pak, di Rohingya misalnya, Uighur dan lain sebagainya, dibuat sedemikian rupa dari film tersebut mempengaruhi emosi, rasa keberpihakan, kemudian semangat juangnya meningkat. Mungkin tadinya maksud PKS dengan orang nonton begitu, dia bisa bergabung sama PKS dan menjadi kadernya. Mungkin begitu maksudnya. Tapi banyak orang tak sederhana itu mendapatkannya. Jadi setelah dia gabung ke PKS, dia merasa kok jihad di sini cuma partai saja, berebut meraih kekuasaan. Bukan jihad yang sebenarnya, yang dari semangatnya menggebu-gebu, meledak-ledak, ingin berjihad, menyelamatkan kaum muslimin, ke ujung-ujungnya diajak milih partai. Ujung-ujungnya kan, diajak milih caleg. Dia merasa ini jihad apa? Nah, pindah lagi dari PKS dia Pak. Dari NU, Muhammadiyah, naik ke Persis, ke PKS, dia merasa ini belum jihad ini. Maka dia bergeser kemana? Kenalah dengan Jamaah Islamiyah. Nah, di sini dia masuk sel terorisme itu. Kenal dengan Jamaah Islamiyah. Jadi kalau kita bicara tentang teroris, itu bukan bicara penampilan Pak, tapi bicara tentang ideologi, keyakinan yang salah. Jadi tadi saya bincang-bincang sama ex-napi terorisme, namanya Pak Muhammad Solihin, kasus FAI, perampokan bank di Krengsewu. FAI itu apa? Ngumpulkan dana yang mereka sebut dengan harta rampasan perang. Jadi ngerampok itu mereka sebut rampasan perang itu Pak. Dan halal. Apalagi merampoknya dari pemerintah. Nah, saya ngobrol sama beliau tadi. Saya minta beliau menggambarkan gimana sih Pak kronologinya, kata saya, kok bisa jadi teroris atau khawarij kalau dalam bahasa dulunya, teroris dalam bahasa sekarangnya. Walaupun saya tidak bisa sepenuhnya mendetilkan karena saya bukan mengalaminya, cuma setidak-tidaknya saya bisa menangkap
Dari pengalaman beliau itu kita bisa menangkap beberapa poin penting tentunya. Mula-mula ini beliau ini sama seperti kita, Pak. Ya, keluarga besarnya NU gitu. Bahkan masih punya silsilah keturunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, mula-mulanya goncangnya bukan masalah terorisme, hal-hal yang biasa. Sekolah di Muhammadiyah. Kemudian mulai ada benturan antara amaliyah yang biasa ini dia amalkan sama amalan yang ada di Muhammadiyah. Mulai ada pergesekan cara pandang. Mulai mengenal kata bid'ah gitu. Yang enggak, kalau kayak gini bid'ah gitu. Kan ada sih yang orang-orang dulu yang berpendapat, kalau sekarang kan tidak. Yang berpendapat membaca doa kunut itu bid'ah. Kan ada dulu ya Pak ya. Sekarang aja nggak ada yang berpendapat begitu. Setelah dijelaskan hukum-hukumnya, mulai berbenturan. Lantas kemudian setelah itu dia mengenal Persis Persatuan Islam. Nah itu agak keras kan, lebih keras lagi. Persis itu Hasan Bangil dia sering membenturkan antara hadis sama Quran. Ini hadisnya bertentangan sama Al-Quran, maka hadisnya ditolak. Sering begitu. Padahal tidak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Mulai tambah keras dia, mulai tambah keras. Makanya orang-orang Persis itu kan agak keras. Dalam berpendapat itu agak keras. Lebih keras daripada umat muslim pada umumnya. Setelah berkenalan dengan Persis, dia rekrut masuk Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu PKS sekarang, Pak. PKS sekarang. Setelah dari NU ke Muhammadiyah, dari Muhammadiyah ke Persis, dari Persis ke PKS. Tahapannya begitu, step by step. Jadi selangkah demi selangkah tahapannya. Begitu di PKS, sering ditontonkan video kekerasan di Chechnya, video perang Bosnia, video Palestina. Jangan bapak-bapak juga pernah ya diajak nonton bareng begitu. Pernah kan? Dipertontonkan yang sedemikian rupa. Sekedar nonton tidak ada masalah, nggak ada. Sekedar nonton tidak ada masalah. Toh yang ditonton juga tentang sebuah serangkaian peristiwa. Tapi mulai dari situ, ketika nonton yang kayak gitu, orang muncul rasa prihatinnya, rasa heroismenya. Dia ingin membela kaum muslimin yang tertindas. Di Palestina, di Chechnya, di Bosnia, apalagi yang baru-baru itu ya Pak, di Rohingya misalnya, Uighur dan lain sebagainya, dibuat sedemikian rupa dari film tersebut mempengaruhi emosi, rasa keberpihakan, kemudian semangat juangnya meningkat. Mungkin tadinya maksud PKS dengan orang nonton begitu, dia bisa bergabung sama PKS dan menjadi kadernya. Mungkin begitu maksudnya. Tapi banyak orang tak sederhana itu mendapatkannya. Jadi setelah dia gabung ke PKS, dia merasa kok jihad di sini cuman partai saja, berebut meraih kekuasaan. Bukan jihad yang sebenarnya, yang dari semangatnya menggebu-gebu, meledak-ledak, ingin berjihad, menyelamatkan kaum muslimin, ke ujung-ujungnya diajak milih partai. Ujung-ujungnya kan, diajak milih caleg. Dia merasa ini jihad apa? Nah, pindah lagi dari PKS dia Pak. Dari NU, Muhammadiyah, naik ke Persis, ke PKS, dia merasa ini belum jihad ini. Maka dia bergeser kemana? Kenalah dengan Jamaah Islamiyah. Nah, di sini dia masuk sel terorisme itu. Kenal dengan Jamaah Islamiyah. Dikenalkan bagaimana jihad yang sesungguhnya, perjuangan. Maka dia ditawarkan latihan militer, i'dad. Latihan memanah, latihan menggunakan pedang,
latihan berenang, latihan berkuda. Ini dasar kan? Lalu dinaikkan lagi menjadi latihan tempur, latihan nembak, latihan menggunakan senjata laras pendek, senjata laras panjang. Sampai sedemikian rupa. Bahkan mereka bekerja sama dengan ISIS begitu. Mereka bekerja sama dengan JI internasional untuk latihan perang ini tadi. Nah, pas kejadian di Bima, mungkin nonton berita ya Pak. Nah, dia termasuk yang kejadian di Bima itu. Yang digerebek, 3 temannya meninggal, yang dia termasuk kabur semua. Dia kabur, berhasil kabur, sempat mampir ke beberapa tempat di Pulau Jawa, kemudian pulang lagi ke Lampung. Ya di Lampung, nggak jauh tempatnya dari tempat kita ini, nggak jauh Pak. Pulang ke Lampung, kemudian dipanggil ke Jakarta. Dia ketemu dengan Abu Roban, sebagainya, mantan mujahid Poso Ambon itu, makin semangat dia. Nah, jihad yang sebenarnya itu bukan berpartai katanya. Jihad yang sebenarnya itu ya begini. Sampai kepada puncaknya dia ditawarkan melakukan pekerjaan, kerja namanya. Kerja ngumpulin modal untuk jihad fisabilillah. Dia ke Jakarta, pulang dari Jakarta melakukan pekerjaan, puncak pekerjaannya adalah merampok bank di Pringsewu untuk biaya jihad fisabilillah. Sampai akhirnya kemudian tertangkap Densus 88, kemudian masuk penjara, keluar dari penjara, sekarang sudah menjadi ex narapidana terorisme. Saya ngajak beliau untuk kerjasama. Yuk Pak, kita lakukan jihad yang sebenarnya, kata saya. Pak, jihad yang sebenarnya ya kita bagi beras, bantu orang muslim yang nggak bisa sekolah, kita bedah rumah dan lain sebagainya. Jihad bersama gerakan serbu. Nah, di sini saya bisa ambil pelajaran Pak, betapa menjadi radikal itu tidak serta-merta. Ada sebuah proses yang cukup panjang. Makanya hati-hati mengkaji agama, hati-hati yang namanya belajar. Makanya sekadang-kadang kita ini penyebaran video-video kekerasan, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat di film, itu tidak melulu sesuai dengan kenyataan. Hati-hati ketika orang mempertontonkan sesuatu yang sifatnya kekerasan ya Pak. Dia punya kepentingan terhadap kita untuk mempengaruhi diri kita. Sama kayak tadi nih, ada orang yang ngajak kita ini nggak percaya sama pemerintah. Nggak sesederhana itu loh Pak, nggak sesederhana itu. Kita ini harus berkali-kali bertanya ke hati kita, benar nggak apa yang dia katakan itu? Jangan-jangan dia sedang mempengaruhi kita yang tujuannya untuk memanfaatkan kita. Karena dari sekian banyak orang pasti bisa dimanfaatkan, pasti ada yang terekrut itu. Makanya kalau saya menyarankan tanya balik. Pemerintah sekarang menzalimi ulama. Tanya balik Pak, ulama yang mana? Siapa orangnya? Kalau memang dia berbuat kriminal, ya tangkap. Ada ribuan ulama di Indonesia ini, jutaan Pak, yang hidupnya tenang, nggak ada yang ganggu sama sekali. Dan ada ribuan pesantren dengan ribuan santri yang sama sekali tidak terganggu sama sekali. Makanya tanya balik, ulama yang mana? Ditanya balik. Kalau dia berbuat kriminal, mau dia ulama, mau dia keturunan nabi, mau dia habaib, tangkap karena melanggar hukum. Negara kita ini negara hukum kan? Yang kedua ini, ada bahasa umat Islam dizalimi. Yang mana yang dizalimi? Umat Islam yang mana? Tanya dulu. Coba bandingkan Pak, masih enak zaman sekarang. Dulu zaman Orde Baru, di sekolah SMA, ada siswi pakai kerudung dipanggil sama guru BP. Seperti berbuat kriminal. Apa kata gurunya? Kamu benar pakai kerudung. Benar Bu, benar Pak. Bapak ingatkan ya, kamu nanti kalau pakai kerudung begini, kamu susah dapat pekerjaan nantinya. Segitunya Pak, ditakut-takuti itu. Makanya di SMA, di SMK zaman dahulu itu bisa dihitung dengan jari yang pakai kerudung. Guru agama juga paling guru agama yang pakai kerudung. Guru biasa tidak. Bandingkan dengan zaman sekarang. Susah nyari siswi yang nggak pakai kerudung itu. Nggak ada yang marah-marah.
Tidak ada yang melarang zaman sekarang. Malah bisa dihitung dengan jari yang di sekolah itu nggak pakai kerudung sekarang. Zaman dulu anak SMP celana pendek. Zaman sekarang anak SMP celana panjang. Sudah banyak betul, jauh lebih baik. Santri maju semua. Santri bisa masuk ke semua lini kehidupan. Kalau zaman dahulu itu anak pesantren, Pak, nggak diakui lulusan pesantren. Gontor sehebat itu nggak bisa kuliah pakai ijazah gontor. Zaman dahulu begitu. Kecuali cari ijazah persamaan dulu, paket A, paket B, paket C. Sekarang bisa semua. Artinya yang mana yang dizalimi gitu. Ini bahasan konten-konten begini, ceramah-ceramah begitu, itu sebetulnya untuk memanipulasi orang awam agar membenci pemerintahnya. Ya ujung-ujungnya nanti saya khawatirnya bukan cuma milih partai gitu. Yang saya khawatirnya ujung-ujungnya punya tekad melawan negara sendiri. Ini bahaya ini. Makanya saya maunya ada payung hukum yang tegas terhadap ceramah-ceramah yang seolah-olah ngajak masyarakat ngelawan negara. Itu bahaya. Bisa hancur negara kita ini. Nah, sekarang saya ingin tegaskan terkait dengan beberapa perkara ini. Pertama, Pak, ideologi Khawarij itu memang ada. Ideologi Khawarij itu memang ada. Saya ambil contoh sederhana. Kayak Farid Omar Okbah ya, sama Zain An-Najah. Framingnya apa? Mereka tuh ustadz, mereka tuh ulama, kok dikriminalisasi? Yang ngomong ini kan nggak tahu soalnya. Itu betul-betul pentolan jamaah Islamiyah itu, Pak. Itu pentolannya itu. Bahkan Farid Omar Okbah itu terpilih menjadi Amir JI di Indonesia tahun 2004. Cuman dia nolak. Akhirnya Amir JI dijabat oleh Para Wijayanto. Dianya menjadi majelis syuro di JI, menjadi penasihat di JI-nya. Jadi dia menawarkan diri, saya keluar saja. Apa istilah mereka itu begini, Pak? Tolabun nusrah. Istilah mereka itu dia masuk ke lini-lini masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan. Jadi mereka tuh ada yang masuk MUI, ada yang jadi PNS. Kan kepala sekolah SMA yang di Pesawaran kemarin itu. Ada yang jadi PNS, kalau bisa ada yang jadi DPR. Makanya mereka bikin partai kan? Mereka bikin panggung di luar. Masuk, kalau bisa masuk NU, masuk Muhammadiyah, masuk partai-partai politik, mempengaruhi pimpinan media dan lain sebagainya. Itu sudah dikuntit sejak lama. Para Wijayanto itu sejak umur 23 tahun sudah dikuntit oleh petugas. Baru ditangkap umur 47 tahun, Pak. Jadi nguntitnya saja 24 tahun. Tua yang ngikutin itu. Saking lamanya baru ditangkap. Mengapa? Butuh bukti yang kuat. Sama dengan Farid Omar Okbah itu sudah diintip sejak lama. Ke orang ini dinego, Pak, ditemani. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dia bisa berubah. Tapi kok makin kesini malah jadi mentor dia. Mempengaruhi ustadz-ustadz muda untuk gabung dan membenci pemerintah. Mereka bikin yayasan ABA ya, Yayasan Abdurrahman bin Auf untuk mendanai terorisme. Mereka pinter, Pak, Yayasan ABA itu. Pakai pembukuan ganda. Satu pembukuan yang dilaporkan, satu pembukuan di mereka. Jadi dananya itu sebagian kecil mereka ecak-ecak bagikan ke masyarakat. Sebagian besar mereka gunakan untuk mendanai aktivitas jamaah Islamiyah. Makanya karena sudah dikasih waktu, kok nggak tobat-tobat juga, nggak berubah juga, langsung ditangkap. Makanya Pak Anwar Abbas yang ngamuk-ngamuk itu, Pak, karena dia nggak tahu. Begitu sudah dibuka datanya baru mingkem dia kan, baru diem. Nah itulah bahaya terorisme itu sampai sedemikian rupa. Dan yang saya sayangkan ya Pak, dari penangkapan di Lampung kemarin yang kelompok 8, yang 8 orang, salah satunya teman dekat saya. Itu yang saya sayangkan. Makanya saya inginkan semua kiai, semua ustadz, semua ulama katakan kepada halayak ramai, itu salah. Islam tidak mengajarkan terorisme. Islam tidak mengajarkan begitu. Kita harus perangi bersama-sama. Jangan sampai anak kita menyimpang. Sekarang ini banyak rumah tahfiz nyumput-nyumput, pondok emas jelas, Pak.
Hati-hati masukin anak ke pondok pesantren juga. Baik, saya ke normatif dulu sekarang. Emang Islam ada Ustadz mengajarkan memberi sinyal tentang itu? Ada, Pak. Jadi ini dalam banyak sekali hadis sahih sebetulnya. Nabi bersabda begini. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka semua membaca Al-Qur'an. Fasih-fasih membaca Qur'annya, kata Nabi. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Ini hadisnya luar biasa ini, Pak. Nabi sampaikan Khawarij itu atau teroris itu kalau dari segi ibadahnya hebat-hebat. Mereka fasih-fasih membaca Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'an kalian, kata Nabi. Ini Nabi ngomong sama sahabat loh, Pak, bukan sama kita. Kalau kita mah jelas bacaannya males-malesan. Ini sama sahabat. Bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Qur'an mereka. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Makanya napiter itu, Pak, begitu ditangkap, mulai dari terduga masuk sel, langsung pegang Quran, baca Quran. Mereka tuh saking rajinnya, mereka ahli baca Quran. Makanya Imam Ali waktu ingin berperang dengan kelompok Khawarij, teroris zaman biyen, nangis, Pak, sambil bercucuran air mata. Kata Imam Ali, kalau bukan karena perintah Nabi, saya tidak pernah bisa memerangi Khawarij. Karena yang akan kita perangi hari ini adalah orang yang tidak pernah tinggal sholat malam, kata Imam Ali. Orang yang rajin berpuasa dan selalu menghatamkan Al-Quran. Dan menghatamkan Al-Quran di dalam sholat tahajud mereka. Saking rajinnya tahajud. Tapi karena ini perintah Nabi, maka kita harus memerangi mereka, kata Imam Ali. Bahkan Nabi menambahkan, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Sekali lagi, salah seorang di antara kalian akan minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum. Namun kata Nabi, apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Ini hadis sahih, Pak. Diulang berkali-kali oleh Nabi. Ini sampai 3 kali. Lalu Nabi mengatakan, fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang memerangi mereka. Bahkan dikatakan oleh sahabat Nabi sampai 10 kali mengatakan, fatuba liman qatalahum, fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang berani memerangi mereka, beruntunglah yang berani memerangi mereka semua. Sampai segitunya. Maksud saya apa, Pak? Jangan tertipu dengan kesolihan mereka. Jangan tertipu. Jangan tertipu dengan penampilan mereka. Jangan tertipu. Ketika mereka mengkafir-kafirkan orang lain, atau sampai melawan negara sendiri, itu adalah perbuatan yang tidak benar. Itu perbuatan yang salah. Baik, satu hadis lagi yang hendak saya sampaikan. Saya khuruju qaumun fi akhir zaman. Nah, ini langsung ngena ke kita sebetulnya. Akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Karena ada kalimat fi akhir zaman. Bukan zaman sahabat, bukan. Akhir zaman ini. Al-ahdatsul asnan. Usia mereka masih muda-muda. Semangatnya membara. Kalau bapak-bapak ngelihat mereka itu, enggak takut mati, Pak. Kalau kita masih takut, mereka mah enggak. Mereka enggak pernah maksiat. Kalau kita, Pak, masih nonton sinetron.
Kalau mereka nggak punya TV di rumah, boro-boro nonton sinetron. Saking mereka itu kan, kalau cuman dari segi itu dibandingkan sama kita. Sufahaul ahlam, tapi sayang kata Nabi, otaknya rusak. Ini dicuci otak. Makanya bapak-bapak boleh menjadi apapun. Menjadi NU silahkan, jadi Muhammadiyah silahkan, jadi Persis silahkan, masuk jamaah tablik silahkan, gabung PKS silahkan, gabung partai manapun silahkan, tapi satu yang dihindari, merasa diri paling suci, merasa diri paling baik, karena itulah yang berpotensi ujung-ujungnya kita jadi mudah mengkafirkan orang lain. Kita belajar dari pengalaman Pak Muhammad Solihin ini, Pak. Saya sudah izin sama beliau untuk menjadikan pengalaman beliau ini pelajaran. Kalau mau tak hadirkan di sini kapan-kapan. Kita hadirkan, dia suruh cerita sendiri. Benar tidak? Bagaimana kronologinya? Ini terorisme itu bukan isapan jempol gitu, bukan karangan, bukan. Ini musuh kita bersama. Dan Nabi memang sudah sampaikan, kecuali hadis ini nggak ada ya Pak. Kita ragu-ragu apa iya teroris itu memang ada. Tapi hadisnya sahih semua dan banyak sekali. Lalu Nabi lanjutkan, yaquluna min qauli khairil bariyah. Mereka selalu berkata, kata Nabi, mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Mereka tuh kalau ngomong Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah, udah kayak mereka tuh ngebela betul sama Quran sunnah. Padahal kata Nabi, la yujawizu imanahum hanajirahum. Iman mereka itu tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Cuman di mulut saja dia tampak beriman dan bertakwa. Yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya apa ya Rasul? Hari ini dia sholat bersama kalian, besok dia akan menghalalkan darah kalian. Hari ini dia berteman dengan kalian, besok dia akan memerangi kalian. Fa aynama laqitumuhum faqtuluhum, maka kata Nabi, nantinya dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka itu pahalanya sangat besar sekali bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi yang gede pahalanya itu bukan teroris, Pak. Yang gede pahalanya itu kita yang memerangi teroris. Bahkan yang mati syahid itu bukan teroris. Yang mati syahid itu Densus 88 yang memerangi teroris.